Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei, setiap punya masalah, bersabar ya. Minta lewat sholat. Keduanya memang berat. Cuman sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Apa yang menyebabkan sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar? Jawabannya ada di Abu Daud nomor hadis 666. Sabar, seberat apapun, itu masih memungkinkan kita untuk mengingat hal yang terkait dengan aktivitas kita. Anda punya masalah, masih ingat makan, kan? Masya Allah, masih ingat minum, masih ingat orang-orang sekitaran kita, masih menghadirkan ingatan yang cukup kuat. Tapi sholat, Masya Allah, lihat keterangan Nabi. Aqimus sufuf, wahadu bainal manakib wal aqdam. Rapatkan saf kalian, sejajarkan. Rumus rapatnya apabila tumitnya sejajar dengan bahunya, kata Nabi. Kemudian setelah itu ada yang cukup menarik. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk di celah-celah orang yang sholat. Di celah-celah. Jadi ketika Anda membentuk saf, itu setan berusaha masuk nih. Lihat fokus ya. Setan berusaha masuk. Begitu dia masuk, kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Rapatkan saf dan ringankan orang untuk mulai bertakbir. Saat bertakbir itulah kemudian fayaqulu uzkur kada uzkur kada. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja. Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar, cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah, plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Tidak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, oh, handphone ada di mana? Apa yang belum dijawab, jemuran belum diangkat, hari ini kajian jadi apa enggak? Gitu. Oh, macam-macam. Muncul. Bahkan puncaknya, hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Padahal kalau ditanya, sedang punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah. Hidupnya tenang-tenang saja, masalahnya ringan. Tapi ketika sholat jadi bermasalah gitu. Itu yang menjadikan sholat bisa lebih berat dibandingkan dengan sabar. Jelas sampai sini? Tapi karena ada setan khusus memang yang menghadirkan persoalan ketika sholat. Namanya khanzab. Nanti kita akan bahas. Khanzab, ya. Baik, Anda harus belajar bagaimana cara menghindarinya, karena dia akan mulai datang kerjasama dengan setan lain, menggoda mulai wudhu. Temannya Walhan namanya. Ya. Nanti saya akan urutkan tentang nama-nama setan ya, supaya diketahui dan diwaspadai. Dan mohon maaf kalau namanya ada yang mirip-mirip, cepat rubah itu. Ya, cepat langsung rubah, itu bisa bermasalah. Baik, ada setan wudhu, Pak, ada namanya Walhan, sering memberikan waswas. Ya, silakan, pasti terjadi itu. Tidak sedikit orang habis wudhu suka was-was. Saya batal enggak? Kan ada apa enggak? Masih punya wudhu atau enggak? Itu walhan tuh. Jadi sholat itu jangankan saat dimulai. Sebelum sholat, setannya udah datang. Sabar tidak. Baru ada musibah, baru dia datang. Jelas di sini?